bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Ia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu." Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Baiklah kita
penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialahku, ku puji Dia, Dialah Bapakku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang, anak-anak Abraham, dan semartabat dengan umat pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan kisah perjanjian lama, kita akan beralih kepada kisah-kisah perjanjian baru. Tetapi sebelum kita masuk dalam bacaan epistola dan bacaan Injil, mari kita memadahkan madah kemuliaan dengan penuh kegirangan. Gloria in excelsis Deo.
kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea.
dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Vigili Paskah itu adalah puncak seluruh tahun liturgi Gereja Katolik. Perayaan ini sering disebut sebagai ibu dari segala vigili, atau dalam bahasa Latinnya Mater Omnium Vigiliarum, ibu dari segala vigili. Jadi kalau vigili Natal bukan ibu dari vigili, apalagi vigili ulang tahun, ya. Ulang tahun kita maksud, itu tidak mungkin. Kenapa dikatakan sebagai Mater Omnium Vigiliarum? Karena di dalamnya gereja merayakan inti iman Kristiani, yakni perayaan kebangkitan Kristus dari kematian. Perayaan diawali dengan kegelapan total, lampu dimatikan semua. Kemudian dinyalakan api baru dan juga dinyalakan lilin Paskah. Perayaan ini memberikan makna sebagai sebuah perjalanan iman dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan, dari dosa menuju kepada rahmat. Itulah makna dari perayaan cahaya yang tadi sudah kita lakukan. Dan lewat perayaan cahaya itulah kita melihat yang namanya terang Kristus, Lumen Christi, yang menjadi satu-satunya penerang dalam kehidupan kita. Terang itu melambangkan kehidupan. Terang itu melambangkan harapan. Terang itu menghadirkan antusias, keberanian dalam diri, bahkan menghadirkan keselamatan. Maka ketika kita berada dalam terang, suasana batin kita berubah dari awalnya kita berada dalam suasana gelap. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita simak baik-baik dari bacaan ke bacaan, Kejadian berkisah tentang penciptaan. Allah menciptakan semuanya secara baik. Keluaran berkisahkan tentang pembebasan ketika umat Israel berada dalam situasi sulit, Allah hadir untuk membebaskan. Dari kitab para nabi, kita dengar tentang janji keselamatan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan janji itu adalah janji Allah sendiri bagi kita umat manusia. Bacaan epistola dan bacaan Injil semuanya mengarahkan kepada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah sebuah sejarah kehidupan iman kita umat manusia dari awal penciptaan dengan kondisi yang begitu baik, lalu kita harus jatuh dalam berbagai macam dosa yang membuat kita terpuruk, lalu akhirnya kita kembali menikmati kemuliaan surga oleh karena jasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perayaan ini kita lalu berefleksi, kita banyak sekali atau banyak kali merayakan Paskah dari tahun ke tahun. Tetapi sebuah pertanyaan besar dalam diri kita, apakah lewat perayaan yang kita lakukan tahun demi tahun ada perubahan dalam hidup kita?
ada transformasi dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita merayakan ibadah cahaya dari gelap lalu terbit terang? Lalu dalam diri kita juga seperti itu atau tidak? Atau kita terus berada dalam setiap kegelapan diri yang membuat kita tidak mampu melihat terang, tidak mampu melihat hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita? Paskah tidak hanya sebatas perayaan liturgis, tetapi Vigili Paskah menghantar kita untuk berubah dari gelap kepada terang. Itu poin pertama yang mau saya katakan. Poin yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini dari masa Prapaskah bahkan sampai dengan Paskah, bahkan selama tahun ini memfokuskan diri untuk peduli kepada keutuhan alam ciptaan. Sebuah permenungan yang lahir dari keprihatinan gereja terhadap kondisi dunia saat ini. Arahnya adalah supaya setiap umat beriman di Keuskupan Agung Jakarta mengadakan transformasi pola hidup. Selama masa pantang dan puasa, selama masa Prapaskah, kita melakukan pantang untuk makan. Puasa dalam hal makan. Tetapi lebih jauh dari itu, Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk mengadakan pantang merusak bumi dan pantang untuk tidak bertindak kasar terhadap dunia. Kita mungkin sudah lolos atau lulus dalam pantang dan puasa selama masa tobat. Tetapi nanti setelah merayakan Paskah, kita akan lihat siapa di antara kita yang juga pantang untuk merusak bumi. Siapa di antara kita yang pantang untuk bertindak kasar terhadap bumi. Karena perayaan Paskah tahun ini kita rayakan di tengah-tengah dunia yang babak belur, yang porak-poranda, hancur berantakan. Perang yang tidak berkesudahan, bangunan hancur, nyawa manusia melayang. Banjir terjadi di mana-mana, di belahan bumi manapun, dan itu karena andil dari kita manusia. Merusak tata kehidupan alam. Permukaan air laut naik, rob terjadi di mana-mana. Manusia terancam dan alam rusak parah. Longsor, gempa bumi. Semua itu terjadi karena ulah kita manusia. Belum terhitung tindakan-tindakan manusia yang kriminal, yang merugikan orang-orang lain, yang merugikan sesama di antara kita. Tindakan korupsi, perceraian, pembunuhan. Belum terhitung tindakan kriminal-kriminal lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mau berpantang dari semuanya itu atau tidak? Kalau kita merayakan Paskah tetapi perilaku kita, karakter kita tidak berubah, maka tidak ada gunanya kita merayakan Paskah. Maka saya mengajak kepada kita semua saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Vigili Paskah
dengan inti perubahan dari gelap ke terang, membawa kita pada kesadaran baru untuk ikut bertanggung jawab memperbaiki alam ciptaan Tuhan. Alam yang pada awalnya diciptakan dengan sangat baik, harus kita jaga supaya tetap baik. Maka secara praksis operasional dalam kehidupan di rumah tangga kita, di lingkungan kerja kita, kita coba untuk mulai mengadakan penghijauan kembali di lahan-lahan yang kosong, area-area pekarangan yang gersang. Coba kita untuk melakukan sebuah pertobatan ekologis. Mari kita mengelola sampah dengan baik. Jangan membiarkan sampah berserakan, membuat lingkungan hidup kita bau, membuat lingkungan hidup kita itu menjadi tempat yang tidak sehat untuk makhluk manapun. Pada akhirnya Vigili Paskah yang kita rayakan pada malam ini mau menghadirkan kepada kita semua terang Kristus yang menjadi inti iman kehidupan kita, dan juga pertobatan ekologis yang menjadi buah dari penghayatan iman kita kepada Dia yang telah menciptakan segala sesuatu bagi kita semua. Selamat merayakan Paskah. Kristus bangkit, kita diselamatkan. Kristus bangkit, kita menjadi manusia yang baru. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo
Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaran Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dengan perantaran Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Kita mohon kepada Tuhan Allah supaya Ia sudi memberkati air yang akan dipercikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati kepadanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, terutama para pemimpin di negara kami, agar mereka bersama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis
dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguhkan kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Haleluya. The majesty and glory of your name. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam pensiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi.
Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, bersama Romo Andreas saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Sebelum berkat penutup, mari kita mempersembahkan kembang untuk Ratu Surga sebagai ungkapan syukur kita atas belas kasihan Tuhan bagi kita dan juga Ratu Surga yang selalu mendoakan kita. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.